Perkembangbiakan tumbuhan, mata pelajaran sekolah dasar. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Sangat banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita, antara lain bunga melati, bunga mawar, bunga rambutan, hingga bunga mangga, bunga pepaya, dan bunga jeruk. Apakah setiap bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan yang bersangkutan? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut. 1. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan penyerbukan dan biasanya dilakukan melalui penanaman biji. Penyerbukan tumbuhan juga dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain manusia, hewan, dan angin. Nah, seperti pada gambar berikut, terdapat bagian-bagian bunga yang dimana ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Bagian bunga tersebut beberapa ada pengertian serta fungsinya. Benang sari adalah organ reproduksi sel kelamin jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari, dan pada ujung tangkai sari terdapat kepala sari atau bunga. Bunga biasanya terdiri dari 4 kotak sari, disebut mikrosporangia, perkembangan mikrosporangia, dan spora haploid yang terkandung. Kedua, putik-putik adalah organ pada bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Putik terletak di bagian tengah-tengah bunga. Berikut ini bagian putik bunga, antara lain. 1. Kepala putih. Kepala putih adalah bagian paling pucuk atau ujung dari putih. Kedua, tangkai putih. Tangkai putih adalah bagian dari putih yang berfungsi untuk meninggikan posisi serta menopang kepala putih, sehingga lebih mudah menangkap serbuk daripada proses penyerbukan. Ketiga, bakal buah. Bakal buah adalah bagian dari putik yang mengandung sel telur. Apabila terjadi pembuahan, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Kita lanjut ke bagian bunga. Yang ketiga, mahkota bunga. Mahkota adalah bagian bunga yang umumnya memiliki warna yang mencolok. Hal ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga guna melancarkan proses penyerbukan. Keempat, bakal biji. Bakal biji adalah bagian yang apabila terjadi pembuahan akan berkembang menjadi biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Kelima, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsinya adalah melindungi mahkota ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Keenam, dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian bawah dari bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Ketujuh, tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian dari bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga. Seperti pada gambar berikut, terdapat penyerbukan bunga. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua ini penyerbukan tetangga, dan yang ketiga penyerbukan silang, dan keempat penyerbukan bastar. Berikut pengertian penyerbukan bunga. A. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan atau penyerbukan sebunga, yaitu serbuk dari menempel pada kepala putik dalam satu bunga. B. Penyerbukan serumah. Penyerbukan serumah adalah serbuk sari bertemu dengan kepala putik lain
bunga tapi dalam satu pohon. Ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari bertemu, kepala putik lain bunga, dan lain pohon tetapi masih sejenis. D. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya tidak sama atau berbeda. Kita lanjut masuk ke materi bagian biji-bijian pada tumbuhan. Tentunya setiap orang sudah pernah makan berbagai biji-bijian, bukan? Misalnya makan biji jagung, biji kacang tanah, biji kedelai, hingga biji kacang hijau, dan lain-lain. Lantas, apakah biji itu? Biji merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Menurut sejumlah keping bijinya, ada biji yang berkeping 1 dan ada biji yang berkeping 2. Berdasarkan jumlah keping, biji memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu A. Lembaga, yaitu bagian biji yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. B. Keping biji, yakni cadangan makanan pada saat biji sedang berkecambah dari luar biji, sehingga menyerap makanan yang tersedia pada keping biji. Pada gambar di samping berikut terdapat bagian bijian yang ada di dalam, seperti kulit biji, epikotil, plumula, hipkotil, radikula, dan kotiledon. Nah, seperti pada gambar di samping di bawah ini terdapat biji-bijian jagung yang ada jaringan buah, kotiledon, kulit biji, endosperm, koleptil, plumula, epikotil, koleriza, dan radikula, di mana bagian-bagian tersebut terdapat fungsi tumbuhan untuk perkembangbiakan menjadi tumbuhan yang sempurna hingga berbuah. Kita lanjut ke perkembangan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui akar tunggal, tek batang, cangkok, akulasi, sambung, dan sebagainya. Pada perkembangbiakan vegetatif, yang ditanam adalah bagian tubuh induknya, seperti batang, umbi, akar tinggal, geragih, tunas, ataupun daun. Perkembangbiakan vegetatif dapat berlangsung secara alami dan buatan. Perkembangan vegetatif tersebut ada beberapa, tuh ada perkembangan vegetatif alami dan ada perkembangan vegetatif buatan. Untuk perkembangan vegetatif alami, perkembangan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia dinamakan vegetatif alami. Dengan kata lain, vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang berlangsung karena proses alami. Berikut ini beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Seperti pada gambar di samping ini ada dua macam perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami ada tunas, geragih, umbi, dan akar tinggal. Untuk yang vegetatif buatan ada mencangkok, tek batang, dan menyambung. Contoh untuk vegetatif alami ini ada 5 macam. Yang pertama, menanam umbinya. Yang kedua, menanam tunasnya. Dan yang ketiga, menanam akar tinggalnya. Dan keempat, menanam geragih. Dan yang kelima, menanam daunnya. Selanjutnya, vegetatif buatan.
Vegetatif buatan adalah vegetatif yang dilakukan melalui bantuan manusia. Tanaman tertentu sengaja dikembangbiakan dengan rekayasa dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Cara perkembangbiakan ini dilakukan melalui stek, cangkok, akulasi, menempel, dan enten ataupun menyambung. Yang pertama mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga okulasi, dan yang keempat menyambung, yang kelima merunduk. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pemahaman yang kurang dipahami. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.